Kasih sebelumnya perkenalkan, saya Yuhoyan Ardika Winata dengan NIM 22055410001 em, dari kelas A untuk mata kuliah energi dan sumber daya air. Nah, jadi di sini izinkan saya untuk memaparkan tentang hasil jurnal yang telah saya terjemahkan. Yaitu di sini saya mengambil jurnal dengan judul Sistem Pengkondisian Daya Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro untuk Aplikasi Pembangkit Terdistribusi. Nah, namun izinkan saya sebelumnya memaparkan beberapa hal tentang jurnal saya ini, yaitu di mana untuk jurnal ini eh, untuk autornya sendiri itu adalah Marcelio G. Malina dan juga Mario Pacas. Nah, untuk autor yang pertama itu berasal dari Institut de Energia Electrica University Nacional de San Juan dari Argentina. Kemudian untuk autor yang kedua itu berasal dari Institut Elektronika Daya dan Penggerak Listrik Universitas Siegen di Jerman. Untuk jurnal ini dipublish atau dipublikasikan oleh IEEE pada tahun 2010. Nah, selanjutnya pada bagian abstraksi, ya jadi pada bagian abstrak ini menceritakan tentang garis besar dari jurnal ini, yaitu adalah pembangkit listrik tenaga mikrohidro atau lebih dikenal dengan istilah PLTMH, ya, yang dimana pembangkit ini umumnya menggunakan turbin dengan kecepatan tetap, ya, dan pengaturan aliran air secara mekanis untuk mengendalikan daya listrik yang dihasilkan. Nah, meskipun metode ini cukup efisien, nah sistem mekaniknya tergolong rumit dan juga mahal, sehingga lebih cocok untuk instalasi berskala besar. Nah, menanggapi hal tersebut, jurnal ini mengusulkan desain um, lanjutan PLTMH yang lebih sederhana namun tetap efisien dengan menggunakan turbin berkecepatan tinggi yang lebih kecil, ringan, kuat, dan juga memiliki efisiensi tinggi. Nah, jadi dengan desain baru ini itu menghilangkan beberapa kebutuhan akan pengaturan mekanis yang kompleks tadi. Nah, sebagai gantinya, sistem ini menggunakan daya elektronik atau power condition um, CS, ya, yang lebih baru. Nah, jadi dengan pendekatan ini sistem akan menjadi lebih handal dan juga biaya pembangkitan listrik dapat ditekan. Nah, selain itu, jurnal ini juga menyajikan model PLTMH secara lengkap yang disertai dengan skema kontrol 3 tingkat untuk mengatur kinerja sistem. Nah, kemudian selanjutnya pada bagian pendahuluan, ya, jadi dalam beberapa dekade tahun terakhir ini, tantangan global seperti krisis energi, perubahan iklim, peningkatan permintaan listrik, ya, dan peraturan dari pemerintah itu mendorong perlu adanya solusi dari teknologi terbaru. Nah, salah satunya disebut dengan distributed generation atau DG. Nah, di mana DG ini itu adalah pembangkitan listrik dekat dengan lokasi konsumsi menggunakan energi baru terbarukan. Nah, pembangkit listrik tenaga mikrohidro atau PLTMH itu menjadi pilihan karena memiliki efisiensi yang tinggi, biaya rendah, dan juga lebih ramah lingkungan. Nah, selanjutnya pada makalah ini mengusulkan desain PLTMH baru yang lebih sederhana dan efisien. Itu menggunakan turbin berkecepatan tinggi tanpa menggunakan sistem mekanis kompleks atau sistem yang lama. Nah, jadi digantikan dengan sistem pengkondisian daya elektronik atau teknologi PCS. Nah, model lengkap dari PLTMH dan juga skema kontrol 3 tingkat juga dirancang. Itu mencakup MPPT dan juga kompensasi daya reaktif.
Nah, kemudian dari kinerja sistem ini nanti akan divalidasi menggunakan simulasi dari MATLAB dan juga Simulink untuk menunjukkan hasil yang maksimal. Nah, selanjutnya untuk di bagian pemodelan pembangkit listrik tenaga mikrohidro. Nah, bisa kita lihat pada gambar berikut ya. Nah, jadi di sini ada intake uh, water canal ya, yang dimana intake water canal ini berfungsi sebagai tempat mengalirnya air ya, sebelum nanti akan disalurkan ke pipa atau penstock pipe ini. Nah, kemudian di sini juga ada waterfall atau dam wall or cutting. Nah, jadi fungsinya ini adalah untuk memberikan perbedaan ketinggian atau head antara yang di atas dan juga air yang di bawah. Nah, jadi nanti air yang di atas nanti akan dialirkan ke bawah melalui penstock ini. Nah, sehingga dengan aliran yang ke bawah itu akan menghasilkan tekanan yang digunakan untuk memutar turbin. Nah, kemudian turbin ini nanti akan dikapel dengan generator untuk menghasilkan energi listrik. Nah, kemudian selanjutnya energi listrik yang dihasilkan oleh generator kemudian akan disalurkan ke sistem PCS. Yaitu di sini ada AC atau AC/DC atau AC yang statis. Nah, kemudian dari sistem PCS ini nanti akan disalurkan lagi ke coupled transformer transformer untuk dinaikkan tegangannya, itu mengikuti dengan tegangan pada sistem jaringan. Nah, selanjutnya pada bagian karakteristik turbin hidrolik. Nah, jadi turbin hidrolik ini dirancang untuk kondisi air dengan ketinggian dan juga aliran rendah. Nah, jadi turbin ini merupakan turbin dengan tipe baling-baling yang dimodifikasi dari turbin Kaplan tanpa kontrol sudut bilah-bilah dan juga tanpa gearbox. Nah, sehingga dia lebih sederhana dan kuat. Nah, jadi nanti air masuk secara radial lalu berbelok ke arah aksial menuju runner. Efisiensi dicapai melalui penggunaan pengaturan dari guide fans yang membentuk pusaran optimal sebelum air masuk ke dalam runner. Nah, selanjutnya adapun di sini beberapa rumus ya, rumus seperti rumus daya hidrolik keluaran untuk turbin ya, menggunakan P-head ya atau daya hidrolik ya, itu sama dengan Rho dikali G dikali H dikali Q, di mana Rho itu nilainya adalah massa jenis air, nilainya itu 1000 kg per meter kubik. Kemudian nilai G itu gaya gravitasi 9,8 meter per second kuadrat. Kemudian H itu adalah headnya, satuannya meter. Kemudian Q itu adalah laju air atau debit air, satuannya adalah meter second kuadrat. Selanjutnya adalah ada juga rumus untuk hubungan antara daya mekanik dan juga hidrolik, di mana PM ya atau daya mekanik itu sama dengan efisiensi hidrolik dikalikan dengan daya hidrolik. Nah, kemudian ini juga ada untuk rumus dari karakteristik daya mekanis dari turbin hidrolik yang diimplementasikan. Nah, kemudian selanjutnya kita masuk ke dalam kurva. Nah, jadi kurva ini mempresentasikan atau merepresentasikan tentang kecepatan dari rotor. Nah, jadi berdasarkan kurva ini dapat kita ketahui bahwa rotor turbin itu menghasilkan operasi kecepatan variabel ya, yang bertujuan untuk melacak MPP untuk kondisi operasi tertentu, sehingga daya maksimum itu dapat diekstraksi secara terus-menerus dari air. Nah, selanjutnya adalah sistem pengkondisian baterai. Untuk sistem pengkondisian baterai atau dikenal dengan PCS ya. Nah, jadi PCS sendiri itu untuk menghubungkan antara sumber energi terbarukan atau RES seperti turbin hidro
atau turbin-turbin yang lainnya itu ke dalam jaringan listrik, yang dimana ini digunakan untuk memastikan daya yang dihasilkan itu berkualitas tinggi, fleksibel, efisien, dan juga dapat diandalkan. Nah, jadi PCS ini itu menggunakan konverter AC, DC, dan juga AC back to back. Nah, kemudian selanjutnya karena keluaran AC karena keluaran AC karena keluaran turbin hidro bervariasi. Nah, jadi dibutuhkan jembatan penyiarah gelombang penuh tak terkendali 3 fase, yang dimana itu mengubah AC menjadi DC. Nah, kemudian inverter sumber tegangan atau VSI digunakan, maksudnya VSI 3 fase dengan IGBT itu mengubah kembali menjadi AC untuk jaringan. Kemudian dikontrol melalui modulasi lebar atau PWM, pulsa PWM. Nah, kemudian untuk stabilitas daya, konverter DC to DC atau copper itu dihubungkan antara penyiarah dan juga VSI. Itu untuk menyederhanakan kontrol dan juga mengurangi biaya. Selanjutnya, nah, ada pun beberapa kelemahan jika dibandingkan dengan topologi satu tahap, yaitu adalah pertama itu mengurangi efisiensi konversi daya karena adanya 2 tahap konfigurasi tahap, yaitu konverter meningkatkan DC ke DC dan juga DC ke AC, sehingga efisiensi akan berkurang. Kemudian dari segi keandalan juga akan berkurang karena banyak komponen yang digunakan, itu akan menambah beban. Kemudian untuk volume dan juga berat akan menjadi lebih tinggi. Nah, kemudian selanjutnya adalah strategi kontrol yang diusulkan untuk PLTMH. Jadi selanjutnya adalah strategi kontrol yang diusulkan untuk PLTMH. Jadi kontrol yang diusulkan dari 3 fase yang terhubung dengan jaringan PLTMH sendiri terjadi 3 level, yaitu level eksternal, tengah, dan internal. Nah, berikut adalah penjabarannya. Untuk gambar 4, kontrol dengan tingkat eksternal ya. Jadi kontrol tingkat eksternal ini PLTMH mengatur pertukaran daya aktif dan reaktif dengan jaringan melalui mode kontrol daya aktif atau APCM. Kemudian dan juga menggunakan mode kontrol tegangan atau VCM. Nah, VCM itu mengendalikan tegangan pada titik sambung PCC atau VSI dengan manipulasi komponen reaktif arus menggunakan pengontrol PI dengan drop. Nah, sementara itu untuk APCM itu bertujuan untuk memaksimalkan transfer daya hidro ke jaringan dengan menyamakan daya aktif yang disuntikan dengan daya instan maksimum. Nah, kemudian ini selanjutnya adalah untuk skema kontrol multi level yang diusulkan untuk PLTS 3 fase yang terhubung dengan jaringan. Nah, kemudian selanjutnya adalah kontrol tengah. Nah, jadi kontrol tengah ini ya berdasarkan gambar 4 ya, di sisi bagian tengah itu adalah memastikan untuk keluaran daya sistem mengikuti referensi dari kontrol level eksternal. Ini dapat dicapai menggunakan model dinamis VSI dan juga dua pengontrol P, yaitu P1 dan juga PI1 dan juga PI2. Pada bagian ini P1 dan juga PI2. Nah, kemudian selanjutnya yang terakhir adalah kontrol tingkat internal. Nah, jadi kontrol tingkat internal pada gambar 4 pada bagian sisi kanan berfungsi menghasilkan sinyal
switching untuk IGBT, inverter Z3 fase, 2 tingkat menggunakan skema PWM berbasis pembawa. Nah, jadi hal ini melibatkan modul sinkronisasi saluran dan juga generator pulsa penembakan. Nah, modul sinkronisasi mensinkronkan pulsa switching VSI dengan tegangan AC di PCC melalui fase dan juga PLL yang didasarkan pada teori daya sesaat dalam kerangka DCI. Selanjutnya untuk hasil simulasi digital. Nah, untuk menguji model dan juga algoritma kontrol dari PLTMH, pembangkit listrik tenaga mikrohidro, jadi diperlukan simulasi digital untuk yang dimana pada kasus ini menggunakan sim power system pada MATLAB atau Simulink. Nah, jadi 2 set simulasi dijalankan untuk memvalidasi strategi kontrol, yaitu mode kontrol daya aktif atau APCM dan juga mode kontrol tegangan atau VCM. Nah, selanjutnya di sini terdapat tabel perbandingan, ya. Nah, jadi berdasarkan hasil simulasi itu menunjukkan bahwa metode pelacakan titik daya maksimum atau MPPT, P dan O atau perturb dan observe itu terbukti akurat dalam APCM. Metode ini berhasil mengikuti maksimum power point atau MPP dari PLTMH dengan langkah pertus basis siklus kerja yang dioptimalkan sesuai dengan dinamika kelompok turbin generator. Nah, terlihat bahwa hampir semua daya aktif yang dihasilkan oleh PLTMH atau garis putus-putus biru ini disuntikan ke jaringan hanya dengan sedikit penundaan dinamis dan mengabaikan kerugian. Nah, selanjutnya kita bandingkan dengan yang tanpa MPPT. Nah, untuk yang tanpa MPPT dengan kontrol tegangan DC yang diperbaiki atau VD tanpa MPPT, ya, ditunjukkan dengan garis putus-putus warna biru, warna hijau. Nah, jadi dalam kondisi ini operasi kecepatan rotor hampir konstan dan daya yang disuntikan ke jaringan jauh lebih rendah. Nah, rata-rata sekitar 30% lebih rendah dibandingkan dengan menggunakan MPPT. Nah, selanjutnya adalah bagian kesimpulan. Nah, jadi adapun beberapa kesimpulan ya yang dapat disimpulkan pada makalah ini, yaitu sistem pengkondisian daya baru dan strategi kontrol dari PLTMH 3 fase yang terhubung ke jaringan itu menggabungkan MPPT untuk membangkitkan daya aktif dinamis bersama dengan kompensasi daya reaktif sistem distribusi. Nah, kemudian studi simulasi dan juga hasil eksperimen menunjukkan keefektivitasan model rinci yang diusulkan dan juga pendekatan kontrol dalam rangka referensi, respon cepat perangkat elektronik dan juga daya peningkatan kinerja. Kemudian di sini juga ada beberapa referensi atau daftar pustaka yang digunakan di jurnal ini. Baik, kemudian sekian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Apabila terdapat kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya tutup dengan Paramo Santi. Om Santi, Santi, Santi.